Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini kami sudah berada di Masjid Syekh Kuro, yaitu di Masjid Agung Karawang, dan di belakang kami terlihat di sini bahwa ada bintang sakti, yaitu salah satu peninggalan dan syarat untuk menikahi Nyai Subang Larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kita udah berada di Masjid Agung Karawang, dan seperti yang kalian lihat di sini kita udah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Anan. Ya. Kita akan melakukan observasi tentang sejarah Masjid Agung Karawang atau Masjid Syekh Kuro Karawang. Seperti itulah. Ikutin keseruan kita ya. Sok dari ini dulu, dari ada dulu. Perkenalan dulu. Ya. Bismillah, kami dari Mando Karawang ya 12 IPA 1. Tujuan kami di sini kan mau observasi gitu, mau nyari tahu tentang Masjid Agung ini, kayak sejarah-sejarahnya gitu. Silahkan. Nah, ada pertanyaannya. Pertanyaannya ada nggak? Ada. Ada. Kita mau nanya gitu, dari tahun berapa Masjid Agung dibangun? Oh, kalau Masjid Agung di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anan Hairul Anwar. Saya bertugas sebagai koordinator makam sejarah atau disebutnya juru pelihara makam dari Dinas Pariwisata dan Budaya gitu. Kalau untuk dibangunnya Masjid Agung Syekh Kuro Karawang ini dibangun pada tahun 1418 Masehi itu, ketika masih ada Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Jadi didirikannya 1418 Masehi. Namun kalau kata Habib Lutfi, katanya tahunnya tahun Saka, jadi dikurangi 79 kalau nggak salah, jadi 1400-an kurang. Tapi kalau yang tertulis di dalam buku sejarah adalah 1418 Masehi, itu sebelum Masjid Agung Cirebon, sebelum Masjid Agung Demak. Kalau Masjid Agung Cirebon 1470 Masehi, kalau Masjid Agung Demak 1475 Masehi. Jadi beda 5 tahun sama Masjid Agung Cirebon. Kalau ini 1418 Masehi. Itu. Lagi. Sebelum menjadi Masjid Agung nih, ini dulunya tuh apa sih Pak Ustadz? Sebelum Masjid Agung ini tuh disebutnya samping Citarum dulu itu, karena kedatangan Syekh Kuro itu melalui jalur Sungai Citarum, pelabuhan Sundapura. Nah, di samping Citarum itu dia meminta kepada penguasa setempat yang bernama Bunut Kertayasa yang menguasai pelabuhan untuk meminta sebuah wilayah tempat
tempat untuk mendirikan sebuah surau, itu surau. Maka diberilah tempat di sini, kita jadi bala nama kebon atau lubung lah gitu, jadi sini teh. Kemudian didirikan di sini gitu. Itu juga pembangunannya nggak lama, nggak sampai 1 malam. Jadi pembangunannya langsung udah ada. Subuh Isya itu belum ada, tapi subuh itu sudah ada yang ada gitu. Jadi di sini. Jadi seperti itulah karomahnya para wali. Jadi pembangunannya nggak lama. Kalau misalkan kayak sejarah, yaitu ada Syekuro, nah itu kan katanya di sini berdirinya sebelum di masjid kan ada pondok pesantren kalau nggak salah. Nah itu berawal dari gimana? Kalau untuk sejarahnya, jadi kedatangan Syekh Kuro ke Pulau Jawa itu pertama itu dalam menginjak tanah Cirebon atau Cirebon. Nah di sana pun Syekh Kuro berdiam di kediaman namanya Ki Gedeng Tapa. Nah, Ki Gedeng Tapa masih anak dari Prabu Wastukencana gitu. Prabu Wastukencana adalah ayahnya Prabu Anggalarang. Di Prabu Anggalarang, kemudian Ki Gedeng Tapa itu masih ada ikatan ke Prabu Wastukencana gitu. Prabu Anggalarang punya anak namanya Raden Pamanah Rasa. Dan kalau Ki Gedeng Tapa punya anak namanya Nyimas Subanglarang gitu. Jadi masih sadulur keneh gitu, si ayah ikatan keneh. Namun kalau beda wastana, kalau Raden Pamanah Rasa di kerajaan, kalau untuk Ki Gedeng Tapa di masyarakat dia menjadi tokoh gitu, tokoh yang ditokohkan di agamanya dulu, dulu gitu. Nah kemudian datangnya Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di kediamannya Ki Gedeng Tapa. Namun kan waktu itu dekat dengan pusat kerajaan Pajajaran, jadi terdengar sama Prabu Anggalarang bahwa ada yang menyebarkan paham baru, maka diusir Syekh Kuro dari Cirebon supaya pulang. Maka diusirlah Syekh Kuro, disuruh pulang. Kata Syekh Kuro, insya Allah ingat keturunanmu pasti akan menjadi para wali gitu. Sebagian cerita ada yang menyebutkan seperti itu. Nah setelah ketika beliau mau pulang, Ki Gedeng Tapa menitipkan anaknya yang bernama Nyimas Subanglarang yang berusia 12 tahun, dititipkan pulang ke Malaka. Nah kemudian datang lagi ke Pulau Jawa mendapat tugas lagi Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam pada usia Nyimas Subanglarang 14 tahun. Waktu itu menaiki kapal kapal laut, kapalnya Laksamana Cengkok gitu. Jadi naik lewat situ bersama Syekh Abdurrahman juga ada dari Cirebon, Syekh Abdurrahman ikut. Nah, sampai ke Sungai Citarum ke sini di Pelabuhan Sundapura. Nah, Pelabuhan Sundapura yang menguasai Bunut Kertayasa, sehingga berlabuh di sini. Maka minta izin untuk mendirikan surau. Maka didirikan di sini, diperbolehkan oleh Bunut Kertayasa dan memulai dakwah di sini. Dulu kan bukan Masjid Agung namanya, tapi surau. Nah, setelah itu kurang lebih 9 kali 11 meter lah ukuran suraunya, enggak terlalu besar. Nah kemudian masyarakat sekitar juga mulai tertarik ikut ngaji, kemudian diperbesar lagi, membuat sebuah majelis Syekh Kuro dan dinamakan pesantren Kuro gitu, pesantren Kuro. Kan dulu Syekh Quratul Ain kan namanya Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq gitu, bin Yusuf Siddiq gitu. Jadi mendapat julukan Syekh Kuro itu setelah
ada pesantren Syekh Puro gitu, karena beliau menyebarkan ajaran Islam dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian Prabu Raden Pamanah Rasa datang ke sini pun mendapat tugas dari ayahnya, mendengar suara yang indah dari Nyimas Subang Larang, maka dia ingin menikahi Nyimas Subang Larang, meminta izin kepada Syekh Puro. Pas dilihat siapa ini, itu ada suara yang indah, ternyata pas dilihat itu Nyimas Subang Larang lagi ngaji. Luar biasa cantiknya, luar biasa, sehingga Raden Pamanah Rasa tergoda dengan suara yang merdu, dengan paras yang cantik. Jadi dia kurang ada rasa cinta, rasa cinta gitu, jatuh cinta sama Nyimas Subang Larang, meminta izin ke Syekh Puro, maka diizinkan sama Syekh Puro, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama yaitu harus punya bentang saketi, itu harus mengadakan bentang saketi. Dalam artian bentang saketi itu adalah sebuah tasbih. Itu bentang saketi, ada yang nyebut bintang sekti, ada yang menyebut lintang saketi gitu. Jadi rupa-rupa penyebutannya. Itu tujuannya sama, tasbih itu nama. Kenapa simbolnya tasbih? Karena simbol tasbih itu adalah simbol bahwa Pamanah Rasa harus masuk Islam. Nah, setelah itu kata Syekh Puro, syarat yang kedua, apabila punya keturunan dari pernikahan Pamanah Rasa dan Nyimas Subang Larang, maka anaknya harus jadi raja Pajajaran. Maka disanggupilah oleh Pamanah Rasa persyaratan dari Syekh Puro yang diajukan oleh Syekh Puro, disetujui. Kemudian tidak lama langsung dilaksanakan pernikahan dengan mas kawin bintang saketi gitu. Jadi dinikahkannya di mana? Di masjid ini, Masjid Agung Karawang, Masjid Syekh Puro, Masjid Suro. Cuman zaman Kesultanan Agung Mataram, beliau menunjuk bahwa ini Masjid Agung pertama, ini adalah Masjid Agung gitu. Jadi ditunjuk satu-satunya masjid yang ditunjuk Masjid Agung oleh Kesultanan Mataram, yaitu Masjid Agung Syekh Puro Karawang. Dulu mah Masjid Agung Karawang, kalau kesini kan supaya yang pendahulunya terbawa namanya, maka disimpan namanya Syekh Puro, jadi Masjid Agung Syekh Puro. Masjid Agung Karawang silahkan, Masjid Agung Syekh Puro Karawang silahkan gitu. Yang penting mah ini adalah masjid jami, tempat ibadah gitu. Kalau jami itu untuk dilaksanakan sholat Jumat gitu. Jadi perubahan dari tahun ke tahun, adanya Bupati Singaperbangsa, kemudian Raden Muhammad Soleh, jadi masjid pun ikut terbawa. Maksudnya terbawa itu direhab, diperluas terus zaman Raden Muhammad Soleh. Nah, ketika zaman Bupati Raden Muhammad Thohir Mangkudijojot, kurang lebih 945-an lah di sini gitu, 940-an ke sini. Nah, itu dirombak total. Jadi dulu mah direhab, kalau ini dirombak dalam artian kayak kayu-kayu yang dulu itu dipugar habis, jadi sudah tidak ada peninggalan. Ada juga sisanya kayu sedikit, ada bisa potongan kayu yang dulu masih ada di atas, itu tinggal sedikit lagi, udah habis. Kalau Masjid Agung Cirebon itu mah dilestarikan kayu-kayu dulu. Masjid Agung Demak dilestarikan. Kalau di sini itu sudah dipugar oleh bupatinya yang dulu. Jadi kalau sedihnya mah sedih gitu. Jadi ini orang lain mah dilestarikan, ini pugar ya. Mungkin udah takdir Allah seperti itu ya, nggak apa-apa. Udah gak bisa memungkiri lagi kita itu seperti itu.
Nah kan Masjid Agung tuh terkenal banget ya di Karawang, dan Iya. banyak banget adalah orang yang bilang katanya tuh ada makam Syekh Kuronya di sini. Iya. Tapi kalau kita cari-cari lagi ternyata bukan di sini makamnya. Nah, apakah benar gitu makam Syekh Kuro itu ada di masjid ini atau ya atau hanya sekedar berita-berita dari orang? Kalau untuk makam Syekh Kuro yang tercatat di Dinas Pariwisata dan Budaya itu adalah adanya di Pulau Batam. Kalau untuk apa yang tercatat, adapun kalau misalkan yang aslinya makam Syekh Kuro itu kan tidak tahu. Iya. Hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa melihat bahwa jasadnya ada di mana. Termasuk Al-Mukarram Habib Lutfi menyatakan bahwa makam Syekh Kuro itu adanya di sini. Iya. Kenapa? Karena kedalaman 2,5 meter atau 3,5 meter jasadnya masih utuh katanya. Kalau nggak percaya silahkan lihat. Tapi Lutfi seperti itu. Jadi penglihatan beliau bahwa melihat jasadnya Syekh Kuro itu ada di sini. Maka kalau nggak percaya mah silakan sudah bongkar seperti itu. Kalau nggak percaya mah gitu. Hanya dibuatkan diperlebar makam dulunya tubuh kecil, sekarang diperbesar jadi makam. Nah itu di sini jadi makam Syekh Kuro terkenal. Kalau dulu makam Syekh Abdurrahman, pelayannya Syekh Kuro. Ada yang menyebutkan muridnya, gitu ya, muridnya lah gitu, orang Husnudon. Itu sebab kenapa berbeda-beda sejarah? Karena tidak tertulis dalam buku sejarah. Kalau tertulis dalam buku sejarah secara turun menurun dari keturunan Syekh Kuro misalkan atau keturunan Singapura bangsa diturunkan nih buku sejarahnya Syekh Kuro asli dari Syekh Kuro atau Syekh Abdurrahman ditulisnya. Nah itu nggak akan berbeda pendapat di dalam sejarah Syekh Kuro itu. Kenapa sekarang banyak berbeda pendapat? Karena tidak dibukukan. Sekarang mah berdasarkan hasil tirakat, hasil penggalian temuan-temuan peninggalannya, berdasarkan penelitian, berdasarkan istikharah. Kalau sekarang mah mendapatkan sejarahnya itu. Jadi enggak dari orangnya dulu, kecuali para wali. Kalau para wali lagi ya udah setingkat, maksudnya jadi tahu oh ini makam aslinya gitu. Jadi kalau untuk kita misalkan jamaah itu mau punya pendapat makamnya misalkan di Pulau Batas silahkan, mau di sini silahkan, mau di Cirebon silahkan. Karena Cirebon juga ada makam Syekh Kuro, di Cirebon juga namanya Seora di sana. Ada juga di Banten ada gitu, dari di tempat lain juga ada makam Syekh Kuro. Jadi makam Syekh Kuro itu tidak satu, banyak gitu, banyak makam Syekh Kuro yang tidak tercatat di Discapil juga di Disparbun masih ada gitu makam-makam yang lain juga. Cuman kan itu mah tergantung pendirian kita mau ikut ke siapa, mau ikut ke Habib mangga, mau ikut punya pendirian sendiri mangga, itu silahkan. Karena kan kesepuhan mah dulu di sana di Pulau Batam gitu. Kalau sekarang kemarin pas corona Habib Lutfi yang menyatakan bahwa di sini makamnya itu. Cuma tergantung pendirian sendiri mau ikutnya kemana silahkan. Kita mah tidak memaksakan bahwa harus di sini makamnya juga, itu mah silahkan. Karena para wali mah kadang-kadang banyak tempat makam darun iladar, berpindah-pindah tempat seperti itu. Ada lagi? Kita kan udah lihat-lihat sekitar masjid ya tadi, dan ternyata di belakang tuh ada makam. Nah itu makam-makam apa aja sih yang ada? Kalau di belakang itu adalah makam umum, makam warga dulu, cuman sekarang udah tidak bisa
simpen di situ lagi, tidak bisa dimasuki lagi kecuali ahli waris. Ahli waris dalam artian misalkan ada salah satu keluarga yang dikuburkan di sana, ketika meninggal bisa dikuburkan di sana. Jadi ditumpang gitu, tumpuk. Nah, ada sih makam-makam kayak bupati dulu, dokter Taruno di situ dimakamkan, kemudian jenderal-jenderal, raden-raden, keturunan-keturunan Singa Perbangsa, keturunan Raden Muhammad Soleh ada yang dimakamkan di sini gitu. Cuman kalau untuk makam syekhnya yang luar biasa itu di sini diantaranya ada 3. 1 Syekh Kuro, 2 Syekh Syekh Kurodatul Kahfi, yang kedua Syekh Abdurrahman, yang ketiga Syekh Raden Muhammad Soleh. Cuman Raden Muhammad Soleh itu sudah dipindah kain kafannya ke Manggung Jaya karena jasadnya mah sudah tidak ada ketika dibongkar. Jadi kalau bekas makamnya mah ada itu di sini, disebutnya makam Kulambu, dulu mah dipakai tempat ziarah. Nah, walaupun jadi kalau menurut sebagian pendapat para ulama mah, walaupun misalkan dipindahkan jasadnya ke makam yang baru, tetap karomah barokahnya tetap ada di makam yang lama. Itu seperti itu. Nah, ada lagi? Ya, Hai kamu nanya. Nggak sok aja. Kalau misalkan kayak tempat peninggalan itunya ada nggak Pak? Kayak barang-barang itu? Ada di atas. Di atas. Ada di atas. Itu Tinggal terbuka untuk umum apa yang terbuka, cuman belum rapi doang. Kalau mau lihat silakan, cuman kalau yang lagi halangan di luar dulu. Nah, seiring berjalannya waktu kan udah banyak sejarah-sejarah di masjid ini. Terus kegiatan apa sih sampai sekarang yang masih sering dilakukan di Masjid Agung? Kalau kegiatan mah lebihnya ke keagamaan di sini mah, enggak terlepas dari kegiatan keagamaan. Dari mulai pengajian remaja, pengajian bapak-bapak, dan pengajian ibu-ibu. Nah, ada 3 fase gitu. Kalau pengajian remaja dan pengajian ibu-ibu itu seminggu sekali gitu, seminggu sekali. Kalau ibu-ibu Sabtu pagi, kalau remaja kemarin sore, hari apa tuh kemarin? Sabtu ya, Sabtu sore gitu. Kalau bapak-bapak kontinu tiap ba'da maghrib setiap hari, setiap malam. Kalau untuk pengajian, ya itu pengajian umum, bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa ikut di dalam masjid. Jadi ada penceramahnya. Habis sholatnya tinggal nanggunyar, tinggal dengerin yang ceramah, itu doang. Kalau untuk malam Jumat itu adalah tawasulan atau hadoroh gitu, hadoroh tawasulan, riyadoh, bacaan sholawat, istighfar, tahlil, segala rupa dibacalah gitu untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu pikir. Baik, setelah kita berbincang dengan Pak Ustadz, sekarang kita mau melihat makam-makam di sini, yaitu ya seperti makam ahli waris dan semacamnya. Bisa kalian lihat? Silakan. Oke, di sini kita ada di makamnya Raden Muhammad Soleh yang sudah dipindahkan, yaitu Bupati Karawang yang keempat setelah Bupati Singa Perbangsa. Oke teman-teman, sekarang kita ada di dalam Masjid Agung dan kita akan mengunjungi makam Syekh Abdurrahman dan makam Syekh Huro. Ya, ayo let's Bagaimana? go. Oke, lanjut. Oke, sepertinya di depan ada yang sudah ziarah ke makam.
Ini ada beberapa pengunjung yang sedang berziarah ke makam Syekh Kuro. Oke, bisa dilihat ke depan. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengunjungi makam Syekh Kuro dan Syekh Abdurrahman, kita sekarang ingin melihat-lihat apa aja sih yang masih ada, peninggalan-peninggalan yang masih ada sejak dulu sampai sekarang. Mari kita ikutin. Nah, di sini seperti yang tadi kita sudah jelaskan, di sini masih ada beberapa peninggalan yang lalu, seperti kayu dan batu bata yang besar ini, dan itu mungkin petilasan atau bagaimana? Ya, seperti kalian bisa lihat sendiri.